Sendi boleh. Kita tarik semuanya di 12 bulan ini. Tarik ke bawah. Pakai penggaris ya. Nah, yang sejajaran sama 12 itu apa aja kan? Untuk pengecekan Ini saya itu ada yang namanya membantu di rumah. dan juga personal sosial. Membantu di rumah. Terus nanti teh anjir gajalan menirukan kegiatan bukan juga Jadi dua dan mencoret-coret. Mencoret-coret. Ada berjalan mundur, Ada. ada anak yang udah bisa berjalan mundur, terus ada yang namanya anak berjalan dengan baik atau membawa buku. Kalian bisa membayangkan nggak sih anak usia 1 tahun itu kan biasanya dia sudah mulai bisa jalan, dia bisa jalan, dia juga bisa hadang buku, kadang bisa dia kusir, ada juga yang belum bisa. Nah, yang belum bisa itu kita bisa kaji apakah dia overweight, kegemutan, atau memang dia belum terstimulasi anaknya, atau memang ada masalah kelainan gitu. Jadi kita bisa lihat sebenarnya ini ada masalah apa nih, karena biasanya 1 tahun dia sudah mulai bisa berdiri, berjalan 1-2 langkah gitu. Kayak enggak ya, diem aja cuma blok bahasa Sunda gitu. Atau enggak dia malah ngesot gitu, enggak berdiri, dia malas banget. Oh ternyata dia overweight, ternyata gendut gitu kan, dia malas banget untuk bangun. Kita bisa melakukan treatment. Kamu overweight. Maksudnya Kamu Cin. Nggak oversize. Masih terlalu banyak mengkonsumsi susu yang mengandung banyak Buat orang mulai di dia. susu yang udah menemani Nas mayar sudah. untuk yang ini misalnya, nah ada yang warna hijau dan yang ada yang warna putih. Iya. Maksudnya apa? Nah, kita bisa lihat di sini. Ada yang namanya presentasi yang 25%, 50%. Di sini nih ada 25, 50, 75. Oh, iya, ini ada yang bisa lihat. Nah, yang ke arah 75 ke sana. Ini guys. Itu warna hijau. Ya. kalau 12 Nah, maksudnya di sini pada 12 saat menjadi dia bawah, masih 25 menengah. apa sih namanya, kalau misalnya si usia 12 tahun ini 12 bulan ini melewati garis yang putih baru misalnya 50 tulisannya, berarti 50% anak usia segitu seharusnya sudah bisa melakukan itu. Tapi kalau misalnya ternyata kenapa ada di 50 belum ya, tadi saya ngomong apa? 12 dia masih di 25% Oh iya, nih. meniru Oh, kegiatan. berarti 25% doang anak yang udah bisa berjalan dengan baik di usia 1 tahun. Jadi kalau misalnya masih dia baru merambat, baru berdiri, ya jangan dikatakan dia nggak normal. Ya setiap anak perkembangannya kan beda-beda. Jadi jangan ya tapi stimulus gitu, distimulus sama orang tuanya. Gimana cara menstimulusnya biar dia bergerak, Kita melapar paling tapi kalau misalnya ternyata nih di usia 18 bulan, misalnya di usia 15 bulan, dia kan seharusnya sudah bisa berjalan dengan baik karena di sini sudah sekitar 75% anak itu sudah berjalan. Mana sih berjalan? Jadi dia ada kelainan syaraf gitu misalnya. Kok dia tuh Menggunakan sendok garpu. berdiri kayak mulai gitu loh. Nah, ini betul kita bisa berdiri. Mana berbicara? Berbicara. Dia nggak mau berdiri, kakinya juga lemas. Ya berarti harus dicek kita atau STD bisa dideteksi secara dini. Terus di usia 15 bulan nih, kita misalnya ngelewatin anak yang seharusnya di motoritas ternyata yang udah bisa lari tapi masih 20%. Jadi kalau misalnya anak usia 15 bulan belum bisa lari, jangan dikatakan nggak bisa lari. ini Yang enggak, ternyata masih 25%. Kalau anak yang udah bisa lari, berarti kan anaknya nggak selalu harus sudah bisa lari. Kalau udah lihat kayak gini, kalian udah bisa. Oh ya, tenangnya anak saya ternyata baik-baik aja. Tapi dia tadinya kadang nggak sabar. Ada anak yang kadang perkembangannya cepet banget, dia udah loncat-loncat bawah gitu ya. Tapi kan nggak semuanya gitu. Jadi kita jangan terlalu maksakan anak itu harus perfect sesuai dengan tubuh kalian. Anak buah harus perfect. Si Denver ini. Anak saya ini belum bisa. Coba berapa persen sih? Oh ternyata Harus udah S1. anaknya masih 50%-nya belum bisa. Ya udah, tapi stimulus sama mereka dimulai kakinya kayak gitu ya. Sama kita kan kita nanti belajar juga untuk bayi dan sebagainya.
Udah kayak gitu ngomongin tentang bahasa. Usia 12 bulan. Ih, Anak itu sudah parah harus bisa kamu mau bikin? bilang mama papa. Tapi kalau misalnya ternyata kalian datangnya ke panti asuhan, Oma mama, apa? Pak. Tapi ada stimulus, ada yang ngomong mama papa gitu ya. Iya. Ya kalau misalnya dia juga nggak pernah dengar yang namanya kata-kata mama papa, taunya teteh misalnya, karena memang yang ngejagainnya adalah teteh yang nggak bisa disamain lain mah, nggak mau mama papa, disesuaikan karena anak itu pasti mengikuti stimulus yang diajarkan. Tapi ternyata memang dia bisa mama, bukan berarti dia ngomongin mama dan papa ya, bukan. Mama, oh dia bisa ya 3 kata itu, oh berarti mama. Tapi kalau misalnya nggak ada suara, diem aja anaknya. Nah terus kita lihat sudah harusnya tuh berapa persen dia bisa ngomong. Kan ngomongin makanya, pokoknya ngaco ya anak kecil kan. Apa ngoceh itu kan tidak ada makna. Nggak makna. Lucu banget deh. Nggak jelas. Pokoknya ngomong tapi nggak jelas. Di sini seharusnya sudah 90% anak 1 tahun sudah bisa mengoceh. Kalau ini enggak, diam aja. Perlu patut nggak sih dicurigai anaknya? Ya patut dicurigai, tapi itu kan cek secara lebih lanjut karena seharusnya dia sudah 70% lebih anak-anak ini sudah bisa mengoceh. Sudah bisa juga mama papa, tapi bukan berarti maknanya adalah lupa pasti enggak. Kadang kan gini, padahal saya lagi kalau boleh ya, kok kenapa anak kita nggak bisa ya, cuma bisanya mama papa? Iya karena bahasa itu bahasa bayi, makanya kenapa ya gampang mama papa dibandingkan dengan udah ya mama papa lagi juga bahasa Bapak orang ya enggak ya Bapak Dedi oh ternyata misalnya dia asalnya udah bisa ngomongin mimi video kan nyebut punya kan ini sudah ada yang di Zoom. ternyata masih korong anak yang sudah bisa ada yang anak tuh gitu usia 1 tahun Ya, udah di bisa P. beberapa kata ada juga bayang sih dia kan bapaknya nyebut ada yang Dedi sampai 3 sehingga kan tahun bapak lagi Dedi Kesopannya, dorakannya. lebih dari 3 tahun bisa jelas takutnya dia sedang ada masalah-masalah yang harus terus masuk ke motorik halus. Motorik halus ini Itu di Polbek orang. kegiatan di mana anak itu merespons hal-hal yang bukan dari fisik. Maksudnya kalau misalnya motorik kasar kan loncat, bergerak. Kalau motorik halus itu lebih ke misalnya melihat kubus, biasanya kubusnya diapain gitu. Mau disimpan, ditata, disusun, Dibanting. atau dibuang, atau mau dimakan gitu ya. Kan macam-macam. Jadi di usia 12 bulan dia itu seharusnya sudah bisa menaruh kubus di apa tuh? Menaruh kubus pokoknya itu aja ya. Digandum. Jadi jangan khawatir kalian nggak mesti harus hafal ini Di semua naon sih, dan ieu? yang penting ada si bekas ini gitu ya. Jadi jangan tahu sekarang tahun berapa, sekarang tahun berapa, bulan apa, tanggal berapa, anaknya tahun berapa lahir, bulan apa lahir, tanggal berapa lahir. Terus kalian kurangi, baru muncullah berapa tahun, berapa bulan, berapa hari usianya. Kita garis lurus, baru kita tahu dia itu seharusnya sudah bisa apa aja. Terus di personal sosial misalnya 12 bulan itu dia sudah harus bisa minum di cangkir sebaiknya kurang lebih 50%. Jadi kenapa? Karena memang dia harus Minum dengan berlatih. cangkir. Bisa sampai lain dulu minum arak udah dilatih untuk bisa minum di dalam gelas. Jadi emang semua pakai jadi dia juga sudah tahu. Tante Kadang Gundel anak mah minum arak bawa gelas yang dulu atasnya airnya jangan Cangkir. terus sudah bisa menirukan kegiatan, makanya anak usia 12 bulan juga sudah bisa tahu ya. Kadang suka nyimpen nih, kadang suka pengen main-mainan apa gitu. Mana? Ya pegang, melihat orang tuanya megang bola yang dilempar gitu. Oh iya, sekarang ya sudah bisa meniru. Si Hana sabar bulan. Nah, Dia bisa mau ranking. dadah itu apa deh? Dadah dengan
pertama itu dia sudah harus kurang lebih 75% ke atas sudah bisa, dan itu distimulus. Kalau misalnya anaknya lemes wae, mungkin aja dia ada masalah lagi puasa. secara syarafan dia jadi nggak bergerak kan ada pasien dengan encefalopati atau masalah-masalah syarafan itu bisa saja terjadi dia ada masalah dan perlu diterima. Kalau misalnya nggak diterima Gak jelas. Gak jelas lu. ini adalah contoh untuk pengecekan perkembangan. Tapi jangan khawatir, dari keempat ini ada personal sosial, ada verbalnya, ada motorik halus, motorik kasar. Kalau salah satu ada yang nggak sesuai, jangan bilang ini kayaknya kelambatan, kayaknya anak ini butuh enggak gitu juga. Hanya Aku nyari case. Ini mah udah sama apa kayak case-nya teh gak mau gini, gak mau kotak gini. Maunya teh ngetutup ini, tutup yang bolongnya ini doang. Yang bolongnya teh ini doang. Gak mau kotak gini. Kebanyakannya tuh kotak gini susah. Nah kayak gitu. Spill. Ini tuh petunjuknya Apa lo Dip? kalau misalnya di sini ada tulisan Ada apa? ini harusnya ada yang kelihatan ada tulisan ini angka 1 gitu. Kalau misalnya di sini angka 1, kita harus pengkajiannya atas dasar ini sih. Mengajak anak untuk tersenyum, jadi penata laksananya kalian ngajak mengajak anak untuk tersenyum dengan memberikan senyuman, berbicara dan melambaikan tangan, jangan menyentuh anak. Halo gitu ya, terus udah kayak gitu sambil senyum. Halo Dede. Kalau anak kayak ini tuh diem, tidak terus senyum. Berapa nih? Diulang lagi semua sampai dia terus. Mungkin anak ibunya tuh dilahirkan dari ibu yang sangat lembut, bapak yang sangat lembut. Tidak pernah ada warna-warni. Dan kadang kalau misalnya punya bayi gitu juga kayak anak kecil. Pada saat dia tidak ada respon pun, pada saat lahir di usia 3 bulan dia sudah bisa merespon. Ini udah senyum-senyum gitu. Anyong sih bal. Kenapa kalau kita ajakin, Mbak, awak, berarti kan ada respon. Ibunya sama bapaknya beda. Nggak ada ekspresi. Ya, ikut Mbak. Samba. Sebagai ibu atau bapak, kalau ini adalah perawat, jangan ada yang pendiam gitu sama anak. Jadi maksudnya jangan cemas. Baterai sosialnya habis. Menghemat. Kalau untuk anak kan sudah baca sebetulnya, karena KPSP itu tinggal dilihat usia berapa bulan, tinggal dikaji aja. Kalau ini kan laki-laki untuk Si Royal mungkin yang bisa disampaikan untuk getar. Gusto, eta.